Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Berjumpa kembali dengan Ayah Trian di materi matematika. Di hari Sabtu yang cerah ini, kita akan melanjutkan materi yaitu persamaan linear dua variabel. Nah, seperti biasa sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat nantinya. Dan tak lupa di kondisi yang masih pandemi corona seperti ini, jangan lupa kalau keluar rumah maskernya tetap dipakai, jaga jarak dan hindarilah kerumunan. Kemudian setelah dari luar cuci tangan dengan memakai sabun agar kalian terhindar dari pandemi corona yang masih menyerang. Langsung saja kita masuk ke materi. Pertama, pengertian dari persamaan linear dua variabel, yaitu mungkin di kelas 7 kalian pernah belajar tentang persamaan linear satu variabel. Kalau di kelas 8 kita mempelajari tentang dua variabel, di mana pengertiannya itu persamaan yang memiliki dua variabel dengan pangkat masing-masing variabelnya adalah satu. Bentuk umumnya yaitu seperti ini: AX plus BY minus C, di mana A, B, dan C adalah konstanta, X dan Y-nya adalah variabel. Sudah paham ya, konstanta itu apa, variabel apa. Jadi di kelas 7 juga sudah dipelajari. Kemudian kita langsung masuk ke contohnya. Nah, ini yang pertama, 5x min 8y sama dengan 14. Nah, variabelnya x dan y ini sama-sama berpangkat 1. Ini kalau nggak ditulis pangkat berarti pangkatnya 1. Biasanya pangkat 2, pangkat 3 itu ditulis, kalau pangkat 1 nggak ditulis. Jadi huruf itu sendiri ya. Kemudian contoh berikutnya, 2n ditambah n sama dengan 7. M dan n nya sama-sama berpangkat 1. Lalu contoh sistem persamaan linearnya. Nanti bakalan ada dua persamaan seperti ini. Ini persamaan pertama, contohnya x min y sama dengan 4. Biasanya ditandai dengan titik-titik, kemudian 1 atau Romawi I kecil. Kemudian x plus y sama dengan 6 ini persamaan keduanya. Nah, biasanya tandanya dengan Romawi. Jadi yang atas ini persamaan pertama, yang bawah persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan 2 disebut sistem persamaan linear dua variabel. Mohon maaf, ini linear ya, salah tulis. Karena kedua persamaan tersebut hanya memiliki satu penyelesaian, yaitu x-nya sama dengan 5 dan y sama dengan 1. Jadi misalkan kita ubah x-nya 5, y-nya 1, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Kemudian ini 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi yang memenuhi persamaan ini yaitu x-nya sama dengan 5 dan y-nya sama dengan 1. Itu contohnya. Sekarang kita masuk ke metode penyelesaian. Nah, di metode penyelesaian ini kita punya 4 cara atau 4 tipe. Yang pertama, kita selesaikan dengan grafik. Yang kedua dengan substitusi. Yang ketiga eliminasi. Yang keempat gabungan. Nah, kita masuk yang pertama dulu dengan metode grafik. Nah, metode penyelesaiannya yaitu dengan metode grafik. Artinya, kita menggambar persamaan-persamaan yang akan dicari penyelesaiannya. Koordinat titik potong dari garis yang dihasilkan adalah penyelesaiannya. Jadi nanti kita mencari persamaan, nanti ketemu titik potong dari dua persamaan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan persamaannya yang pertama x plus y sama dengan 3. Kemudian yang kedua 4x min 2y sama dengan 6. Nah, penyelesaiannya yaitu yang persamaan pertama dulu. X dan y sama dengan 3. Nah, ini kita ubah dulu. Diandaikan jika x-nya sama dengan 0 dan jika y sama dengan 0. Nah, nanti persamaan 2 juga sama, x sama dengan 0, y sama dengan 0. Nah, paling enak kita buat tabel seperti ini. X dan y kayak gini. Ini yang persamaan pertama dulu ya. X dan y. Jika x 0, y-nya berapa? Jadi ini. Jika x 0, maka dimasukkan ke sini. 0 ditambah y sama dengan 3. Ini ya, maka y-nya karena ini 0 berarti kan y tetap, berarti y sama dengan 3. Nah, kita masukkan ke sini. Jika x 0, y sama dengan 3. Terus ini, jika y sama dengan 0, maka x
plus 0 dari sini ya, X plus Y-nya kan 0. X plus 0 sama dengan 3. Maka X-nya juga 3. Nah, kita masukkan sini. 3, X-nya, Y-nya 0 ya. Jadi jika X-nya 0, Y-nya 3. Jika X-nya 3, Y-nya 0. Balik ya, ini persamaan pertama. Persamaan kedua juga sama, kita buat tabel. Ini yang kedua kan 4X min 2Y sama dengan 6. Nah, jika X-nya 0, maka 4 kali 0 dikurangi 2Y sama dengan 6. 4 kali 0 kan 0. Maka tinggal min 2Y sama dengan 6. Sini ya. Min 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya 6 per min 2. Maka min 3. Ini salah ya, ini min 3. Langsung masuk ke tabelnya ya. 0. Jika X-nya 0, Y-nya minus 3. Nah, sekarang dibalik kayak tadi. Jika Y-nya 0, maka 4X min 2 kali Y kali 0 ya. Ini ya. Sama dengan 6. Maka 4X sama dengan 6. Karena 2 kali 0 sama dengan 0, maka 4X sama dengan 6. Maka X berarti 6 per 4. 6 per 4 berapa? 1,5 ya kalau dihitung, atau 1,5. Jadi jika Y-nya 0, Y-nya 0 yang kedua, maka X-nya 1,5. Nah, sekarang ketemu ya, di persamaan 1 ketemu, persamaan kedua ketemu, lalu kita gambar. Nah, gambar grafik. Tadi ya, persamaan pertama yang ini ya, tadi, persamaan kedua yang ini, kodaknya. Kita gambar grafik. Nah, ini sumbu X dan sumbu Y. Terus ini. Nah, yang persamaan kedua ini tadi ya, 4X min 2Y sama dengan 6. Jika X-nya 0, Y-nya min 3, berarti 0, min 3. Berarti 0, min 3. Di sini ya titiknya. Terus ini X-nya 1,5, Y-nya 0. Berarti 1,5 di ini ya, di antara 1 dan 2 sini. X-nya 0. Oh, X-nya 1,5, maaf. Y-nya 0, berarti di sini benar ya. Nah, berarti kan titiknya ini dan ini. Kita tarik garis ke atas. Terus persamaan yang berikutnya, yang pertama tadi, ini yang kedua yang pertama ya, kebalik. Jika X-nya 0, Y berarti 0,3. Berarti nanti di sini 0, X-nya, Y-nya 3, berarti di sini 0,3. Kemudian ini 3,0. Berarti 3,0. Berarti nanti garisnya kayak gini. Nah, ini persamaan kedua. Jadi garis pertama ini persamaan pertama, garis kedua persamaan kedua. Nah, di sini kan ketemu titik potong. Nah, ini yang kita cari. Jadi di sini ya, berarti kalau tarik garis ini 2 ya. Tarik garis ke sini 1, berarti 2,1. Nah, maka X-nya 2, Y-nya 1. Jadi titik potong persamaannya adalah 2,1, atau X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Nah, ini metode penyelesaian kalau menggunakan grafik. Jadi kita cari X-Y-nya kayak gini, kemudian kita gambar, maka ketemu X dan Y-nya dari gambar ya, atau dari grafik. Nah, sekarang yang kedua. Tadi grafik, sekarang substitusi. Nah, metode substitusi artinya dengan mengganti salah satu variabel dengan variabel lain. Jadi kalau ingin substitusi itu ingat mengganti atau memasukkan X dan Y-nya. Contohnya kayak gini. Misalkan X dan Y. Jadi dua variabel selalu dua persamaan ya. Tentukan nilai X dan Y dari X plus 3Y sama dengan min 5 dan 2X min Y sama dengan 4. Jadi persamaan linear itu kita mencari nilai X dan nilai Y-nya. Selalu seperti itu ya. Nah, caranya kalau menggunakan substitusi, nah ini bentuknya ya, X plus 3Y sama dengan min 5. Kita ubah dulu ke X sama dengan min 3Y min 5. Ini pindah ruas ya, kalau ini X, 3Y nya kan plus, pindah ruas jadi min 3Y, min 5 nya tetap.
Nah, berarti kan X-nya ketemu ya, min 3Y, min 5. Kita pakai ini nanti, kita masukkan ke persamaan kedua. Persamaan keduanya yang ini, 2X min Y sama dengan 4. Ganti X-nya menjadi ini, min 3Y, min 5. Jadi, sehingga, ini 2X min Y sama dengan 4-nya. Nah, X-nya kita ganti, atau kan menggantikan substitusi. Kita ganti dengan ini, min 3Y, min 5. Jadi, 2 dikali X, atau min 3Y min 5 min Y sama dengan 4. Kita kalikan ya, 2 kali min 3Y min 6Y, 2 kali min 5 min 10, Y nya tetap min Y sama dengan 4. Lalu ini yang sama dijumlahkan, min 6Y min Y berarti min 7Y, min 10 nya pindah ke kanan, min jadi plus, berarti 4 plus 10. Maka min 7Y sama dengan 4 tambah 10, 14. Y sama dengan 14 dibagi min 7, maka ketemu Y-nya min 2. Jadi dari sini ketemu Y. Sekarang kita cari X. Karena Y-nya sudah ketemu, min 2, kita ke persamaan kembali ke yang ini ya. Untuk mempermudah saja, yang paling sederhana, X sama dengan min 3Y min 5. Nah, substitusi seperti biasa kita ganti atau kita masukkan X min 3Y min 5. Maka X sama dengan min 3. Y-nya udah ketemu, min 2. Tidak, ini min 2 min 5. Kita kalikan ya, ini dalam kurung ya, min 3 kali Y kan. Min 3 kali min 2, minus kali minus, maka plus positif 6 min 5. Nah, 6 dikurangi 5, X-nya sama dengan 1. Nah, ketemu. Jadi X sama dengan ini kebalik ya, X-nya 1 dan Y-nya min 2. Ini kebalik, bukan 2 dan Y1 ya. X-nya ini 1, Y-nya min 2. Sama kayak yang tadi ya, cuman kan menggunakan grafik, jadi hasilnya bakalan sama. Nah, sekarang cara ketiga, kita gunakan tadi grafik dan substitusi sudah, kita gunakan eliminasi. Eliminasi artinya menghilangkan salah satu variabel dengan menambah atau mengurangkan kedua persamaan. Contoh. Nah, ini soalnya sama kayak tadi, dua persamaannya ini. Nanti kan ketemu 2 sama min 1, min 2 sama 1 tadi. Tapi kita pakai cara lain. Cara kalau menggunakan eliminasi yaitu untuk mendapatkan X, hilangkan Y dengan eliminasi. Jadi nanti dibalik, untuk mendapatkan Y, X-nya yang dihilangkan. Nah, syaratnya kita samakan dulu variabelnya dengan mengalihkan. Jadi ini harus sama. Kalau ini X-nya ini kan 1X, ini 2X. Maka nanti harus sama-sama 2X atau sama-sama 1X. Dan Y-nya juga sama. Nah, contohnya seperti ini. Ini persamaan pertama, X plus 3Y sama dengan min 5. Persamaan kedua kita tulis juga, 2X min Y sama dengan 4. Nah, di sini kita kali, yang ini kita kalikan 1, yang ini kita kalikan 3. Jadi dari sini, ini 3, ini 1 kan Y-nya. Maka biar sama-sama 3Y, tujuannya nanti Y-nya dihilangkan. Jadi biar sama-sama 3Y, kita kalikan 1, ini kan 3Y kali 1. Jadi nanti X kali 1, ini tetap ya, kali 1 ya, berarti ditulis ulang, X plus 3Y sama dengan min 5, karena dikalikan 1. Yang bawah dikalikan 3, 2X kali 3, 6X, min Y kali 3, min 3Y, sama dengan 4 kali 3, 12. Nah, ketemu di sini, 3Y ini plus, 3Y ini min, jadi sama-sama 3. Nah, ini plus, ini min, berarti biar jadi 0, Y-nya kita tambah 3Y ditambahkan min 3Y maka 0. Nah, jadi semuanya ditambah kan ya, X ditambah 6X 7X, 3Y min 3Y 0, berarti nggak usah ditulis, min 5 ditambah 12 di 7 atau 12 min 5. Nah, maka ketemu X nya sama dengan 1, 7 per 7 ya. Nah, sekarang kita cari Y nya dengan cara yang sama. Tadi Y nya yang kita
hilangkan. Sekarang kebalikannya, X-nya yang kita eliminasi atau kita hilangkan. Jadi samakan juga variabelnya. Nah, persamaannya tadi kan ini, X plus 3Y sama dengan min 5, 2X min Y sama dengan 4. Nah, tadi kan yang Y yang dihilangkan, sekarang yang X. Ini ada 1, ini ada 2. Berarti pengalinya dibalik. Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Ini tetap ya dikali 1, 2X min Y sama dengan 4 tetap. Yang atas X kali 2, 2X, 3Y kali 2, 6Y, min 5 kali 2, min 10. Nah ini kan ya udah sama ya X nya. Ini yang kita hilangkan biar jadi 0, 2 ini plus, ini plus. Ini di yang pertama tadi kita tambahkan karena satunya minus. Kalau ini sama-sama plus, 2 ditambah atau dikurangi biar dapat 0, maka kita kurangkan. Soalnya 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nanti kalau 2 ditambah 2, 4, malah nggak hilang, nggak jadi eliminasi. Jadi kita pakai pengurangan. Hasilnya ini kan ini kurang ini 0, 6 min Y. Berarti ya min berarti plus ya. Berarti 6 ditambah Y dengan 7Y. Min 10 min 4. Berarti min 10 dikurangi 4 min 14. Maka 7Y sama dengan min 14. Y sama dengan min 14 per 7 atau dibagi 7. Maka hasilnya min 2. Sama ya kayak tadi hasilnya. Maka X nya 1 yang slide sebelumnya, Y nya min 2. Hasilnya juga sama. Ini kalau menggunakan metode eliminasi. Berikutnya ini yang terakhir, menggunakan gabungan. Nah, gabungan ini yaitu antara eliminasi dan substitusi. Jadi pertama, gunakan eliminasi dulu untuk menemukan satu variabelnya, lalu substitusikan ke persamaan yang paling sederhana. Contoh, tentukan nilai X sama ya soalnya. Ini persamaannya ini dan ini. Kemudian penyelesaiannya eliminasikan Y untuk mendapatkan X. Ini kayak yang sebelumnya, dikalikan 1 dikalikan 3. Jadi biar 3-nya ini biar Y-nya 0 kayak tadi ya. Maka kan ketemu 7X sama dengan 7X sama dengan 1. Jadi ini Y-nya yang dieliminasi. Maka akan ketemu X. Nah, kalau eliminasi tadi kan kita cari dengan cara yang sama seperti ini untuk mencari Y-nya. Kalau sekarang ini eliminasi yang pertama, yang kedua kita substitusi atau kita masukkan. Substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan yang paling sederhana. Kita cari yang paling sederhana di sini. Misalkan ini 2X min Y sama dengan 4. 2X min Y sama dengan 4. Karena X nya sudah ketemu, maka 2 kali X nya 1. 2 kali 1 min Y sama dengan 4. Maka 2 kali 1 tetap ya 2, min Y sama dengan 4. Min Y sama dengan 4, ini pindah ya, minus 2. Maka min Y 4 kurangi 2, 2. Min Y sama dengan 2, maka Y nya sama dengan, ini minus 2 ya, salah ya, kurang minus. Jadi, nah hasilnya gini, sehingga X sama dengan 1 dan Y sama dengan minus 2. Sama ya, 4 soal tadi, 4 metode jawabannya sama, X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 2. Cuman caranya berbeda. Nah, itu untuk keempat metode yang kita pelajari. Nah, sekarang tugas untuk kalian tetap ya dirangkum yang 4 metode itu yang nanti banyak keluar, terutama eliminasi dan substitusi. Kemudian tugas kalian kerjakan soal berikut ini. Soalnya tentukan nilai X dan Y dari persamaan 2X min 3Y sama dengan min 17 dan 3X plus 2Y sama dengan min 6. Nah, pilihlah salah satu metode. Jadi kalian kerjakan persamaan ini, boleh memilih salah satu dari 4 metode. Bisa dengan grafik, bisa dengan substitusi, bisa dengan eliminasi, atau dengan gabungan. Ditulis di buku, difotokan, nanti kirimkan ke wali kelas dan ayah Trian. Terima kasih. Itu saja pertemuan kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.